Saya dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7 materi puisi rakyat. Ada ular berbisa. Ular ditangkap Sukarni. Halo anak-anak Sinesa, bagaimana kabarnya hari ini? Nonton berita paling aktual agar otak selalu berpijar. Walaupun secara virtual, semoga tetap semangat belajar. Itulah contoh sebuah pantun yang berasal dari budaya Melayu yang diantaranya adalah Indonesia. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri pantun. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan sebuah video tentang cara membuat pantun dengan mudah. Karena selama ini kalian sudah bisa membaca tapi masih kesulitan dalam membuat pantun. Berikut cara membuat pantun dengan mudah. Baik, setelah kemarin kita mempelajari ciri-ciri pantun, hari ini kita akan membuat pantun berdasarkan ciri-cirinya. Yang pertama, suku kata 8 sampai 12. Suku kata yaitu contoh aku, berarti terdiri dari 2 suku kata, yaitu a dan ku. Suku kata. Atau dari kata belajar, yaitu suku katanya belajar, terdiri dari 3 suku kata. Maka dalam pantun terdiri dari 8 sampai 12. Tidak boleh kurang dari 8 dan tidak boleh lebih dari 12. Ciri yang kedua, bersajak A, B, A, B atau silang. Jadi akhiran dari rima yang di akhir dari baris harus memiliki sajak AB dan AB. Contohnya dalam pantun ada 4 baris. Nah, maka di sini diakhiri dengan A, di sini dengan B, di sini A lagi, di sini B lagi. Maka bisa kita contohkan, misalkan diakhiri dengan kata saku, maka di baris kedua yaitu dingin. Maka karena baris ketiga harus sama dengan baris pertama di suku katanya, maka di sini bisa menggunakan paku. Ingin. Nah, kalian bisa lihat di sini kuin. Inilah yang disebut dengan A, B, A, B. Bagaimana? Kita lanjut ke ciri yang ketiga. Yang ketiga, barisnya terdiri dari 4 baris. Dengan uraian baris 1 dan 2 yaitu adalah sampiran. Fungsi sampiran sebagai pelengkap. Sedangkan 3 dan 4 yaitu berisi isi. Isi adalah inti atau maksud dari pantun. Nah, bagaimana? Sudah memahami? Selanjutnya ada jenis pantun. Ini juga harus kita perhatikan saat membuat pantun. Jenis pantun ada pantun jenaka yang bersifat lucu, ada pantun teka-teki yaitu berupa pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Pantun nasihat yaitu nasihat karena orang Melayu apabila memberi nasihat menggunakan puisi rakyat.
pantun muda-mudi dan pantun agama. Pantun agama ini adalah pantun nasihat tentang berisi agama. Bagaimana? Kita coba membuat pantun dengan cara yang mudah. Baik, kita coba membuat pantun bersama. Kita tentukan dulu, kita akan membuat pantun nasihat. Oke, kita membuat pantun nasihat. Maka langkah pertama yang kamu lakukan adalah mengingat bahwa pantun terdiri dari 4 baris. 1, 2, 3, dan 4. Setelah itu, langkah yang kedua, agar lebih cepat dalam membuat pantun, kita mengerjakan dari baris ketiga dan keempat terlebih dahulu. Jadi, sampiran dikerjakan terakhir karena hanya bersifat tambahan saja. Baik, kita akan membuat tentang nasihat belajar. Misalkan kita membuat rajinlah kamu belajar agar sukses atau agar kelak meraih sukses. Nah, setelah ini kalian harus meneliti kembali jumlah suku katanya. Ingat, dalam pantun hanya 8-12 suku kata. Kita lihat baris ketiga. Rajinlah kamu belajar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul. Agar kelak meraih sukses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul. Maka kalau isi di baris 3 dan 4 sudah benar, maka kalian memulai melengkapi sampiran. Sampiran tidak harus sama atau bahkan tidak boleh berhubungan dengan isi dari pantun. Caranya, setelah ini kita isi di baris pertama, yaitu karena pantun sajaknya harus A, B, A, B, maka kita lihat akhiran jar. Pilih satu kata yang akhirannya jar. Misalkan fajar, kita tulis di akhir. Nah, tinggal kalian buat kalimat apa yang berakhir dengan kata fajar. Misalkan, pagi melihat fajar. Kita hitung suku kata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena kurang, maka bisa kita tambahi pagi melihat sebuah fajar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul. Begitu pula di baris kedua. Ingat, sampiran tidak harus berhubungan dengan isi, karena berfungsi sebagai pelengkap saja. Baris keempat harus sama dengan baris kedua. Akhiran kata S. Kita bisa memakai kata S. Kita rangkai. Sudah haus, ingin minum es. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka sudahlah menjadi sebuah pantun nasihat. Pagi melihat sebuah fajar, sudah haus ingin minum es, rajinlah kamu belajar agar kelak meraih sukses. Itu adalah cara mudah membuat
pantun nasihat. Baik, sekarang kita coba membuat pantun kedua, yaitu pantun muda-mudi. Kalian pasti senang sekali apabila bisa membuat pantun muda-mudi, karena bersifat remaja sesuai dengan usia kalian. Seperti tadi kita buat 4 baris. Yang dikerjakan terlebih dahulu adalah baris ketiga dan keempat. Kita buat kalimat bebas tentang muda-mudi. Hai Nona cantik jelita, siapakah gerangan namamu? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Kita lanjut ke baris pertama. Kita cari yang akhirannya ta. Kota. Jalan-jalan keluar kota. Akhirannya kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Mu, jamu. Jangan lupa membeli jamu. Jamu. Kita hitung suku kata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah lengkap sesuai syarat, terdiri dari 4 baris, bersaja A, B, A, B. Jumlah suku kata 8 sampai 12. Sebuah pantun muda-mudi, yaitu jalan-jalan keluar kota, jangan lupa membeli jamu. Hai Nona cantik jelita, siapakah gerangan namamu? Bagaimana? Seru bukan? Kita bisa mencoba berbalas pantun antar teman. Nah, ternyata mudah bukan membuat pantun? Hari ini kita telah belajar membuat pantun. Kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya melalui Google Classroom. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.